Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan terdapat di dalam Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 19 sampai ayat 21. Keluaran pasal 3 ayat 19 sampai 21. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada malam ini adalah jaminan bagi misi pengutusan. Jaminan bagi misi pengutusan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat fakta sejarah bahwa di dalam Alkitab pada masa lalu bahwa misi Allah untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir itu ialah dengan cara Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan orang Israel di tanah Mesir itu. Dengan misi inilah Musa pergi di sana dengan tangan Allah Israel yang menuntun dia. Dengan penindasan yang begitu hebatnya oleh bangsa Mesir ini, maka pengutusan Allah diberikan kepada Musa ini. Inilah fakta sejarah di dalam kitab suci. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam mengemban tugas penyelamatan itu, Musa adalah manusia biasa saja, penuh dengan segala kekurangan, seperti kita ini penuh dengan segala kelemahan. Ia merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas itu. Akan tetapi Allah memberikan jaminan untuk tugas yang diemban oleh Musa itu. Apakah jaminan Allah atas tugas misi dan pengutusan itu? Jaminan yang pertama adalah pasal 3 ayat yang ke-12 berkata demikian. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jaminan yang pertama adalah jaminan penyertaan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab suci kita menemukan apabila seseorang diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas, maka di waktu yang samalah Allah berkata, aku menyertaimu. Jadi apabila seseorang diutus oleh Tuhan, pada waktu yang samalah Tuhan berkata, aku menyertaimu. Lihatlah kisah di dalam kitab suci. Bapak Abraham, bapak leluhur daripada Musa itu, Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Abraham, Allah katakan, pergilah dari negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Ketahuilah Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bukankah itu jaminan daripada Tuhan kepada Abraham? Pergilah Abraham dari tempat asalmu. Aku berjanji untuk menyertai engkau. Ketahuilah, akulah Tuhan yang akan memberkati kehidupanmu dari sekarang. Tapi pergilah dari tempat asalmu. Dan ketahuilah Abraham, aku akan menjadikan engkau bapa bagi bangsa-bangsa. Dan aku akan menjadikan engkau berkat bagi seluruh bangsa. Inilah penyertaan Tuhan kepada Abraham. Ingatlah juga kisah tentang Yakub, bukan? Yang kita pelajari, kalau kita ingat kisahnya. Pada waktu itu Yakub
melarikan diri. Dan ada dua tempat yang dia kunjungi. Yang pertama itu Betel. Dan yang kedua, dalam pelariannya dia ingat akan Tuhan. Bahwa dalam waktu yang kedua dia berkata kepada Tuhan, baiklah, aku akan pergi lagi ke Betel. Dan setelah aku sampai di sana, aku akan membuat mezbah untuk Tuhan. Karena apa? Karena ia telah menjawab aku dalam kesesakanku. Ia telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Itulah kisah dari para Yakub. Jadi yang pertama, ia pergi ke Betel. Tapi yang kedua, ia ingat bahwa waktu ia datang ke Betel, ia tidak membawa apa-apa dalam pelarian tadi dengan Esau, saudaranya. Tapi dalam pelarian kedua, ia ingat bahwa di Betel, aku akan membuat apa? Aku akan membangun mezbah. Aku akan pergi ke sana dengan tidak lagi membawa tangan yang hampa. Tetapi aku akan pergi ke Betel untuk membangun mezbah. Karena apa katanya? Karena Tuhan telah menjawab aku dalam kesesakanku dan ia telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yakub karena ia telah merasakan penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan yang telah menyertai dia. Karena itu dia pergi lagi ke Betel untuk berterima kasih kepada Tuhan. Pada waktu yang pertama dia tidak membawa apa-apa. Tapi waktu yang kedua dia ingat bahwa Tuhan sudah memberkatinya. Karena itu akan kubangun mezbah. Akan ku pergi lagi ke sana untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sering kita seperti itu bukan? Kita dulunya sudah diberkati Tuhan. Oke, dulu mungkin kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Karena awal mulanya iman kita baru saja dibangkitkan. Baru saja dibangunkan. Tapi kali yang kedua setelah kita dibaptis. Setelah kita mengalami berkat Tuhan. Waktu kita datang lagi kepada Tuhan, kita harus sadar diri. Dulu memang saya tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang saya sadar. Kalau saya datang ke gereja lagi. Saya datang ke rumah Tuhan lagi. Saya tidak akan membawa dengan tangan yang hampa. Tapi akan kubawa persembahan untuk Tuhan. Inilah Yakub pada zaman sekarang. Yang dicari oleh Tuhan. Kita seringkali sudah mendapat banyak berkat. Dalam perjalanan hidup yang kita tempuh. Seperti Yakub katakan. Tuhan sudah menyertai aku di jalan yang ketempuh. Jalan yang kita tempuh. Banyak suka dukanya dulu. Kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Tempo dulu. Sekarang kita sudah mengalami berkat Tuhan. Dan dulu mungkin kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Datang ke gereja pun kita membawa apa adanya. Tapi sekarang setelah saya mengalami berkat Tuhan. Banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Banyak jalan yang kulewati. Tapi Tuhan sudah memberi yang baik kepada kita. Maka waktu kita sadar akan itu. Apalah salahnya kita datang kepada Tuhan. Dengan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Inilah jaminan atas tugas pengutusan yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Yaitu jaminan penyertaan. Kepada Musa, Tuhan Allah berkata, awalnya Musa selalu berdialog dengan Tuhan Allah. Siapalah aku ini ya Tuhan? Bagaimana akan kuhadapi daripada tugas ini yang berat ini? Kalau aku menghadapi bangsa Israel, bagaimana Tuhan? Kalau aku menghadapi Firaun, bagaimana Tuhan? Aku tidak pandai bicara. Aku tidak bisa melakukan itu dan ini. Berat sekali rasanya Tuhan. Tapi Allah berkata kepada Musa, hai Musa, siapakah yang menciptakan mulut? Siapakah yang menciptakan mata untuk melihat? Siapakah yang membuat orang bisu, orang tuli? Bukankah aku, yakni Tuhan Allah? Bukankah itu satu jaminan penyertaan? Waktu kita pergi melaksanakan tugas ini, yakinlah Bapak Ibu, Tuhan bukan meminta kita untuk pergi, tetapi Dia juga memberi jaminan, aku menyertaimu. Bukankah itu dalam Injil Matius pasal 28, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ketahuilah aku akan menyertaimu sepanjang akhir sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai orang-orang percaya, Dia janjikan oleh Tuhan akan menyertai orang-orang yang bertahan imannya sampai akhir hidupnya. Tuhan menjanjikan satu hal, aku menyertaimu. Meskipun di tengah dunia ini banyak kesusahan, banyak penderitaan yang kita alami, percayalah Bapak Ibu, bahwa janji Tuhan menyertai kita sekalian. Dalam kitab suci, kita juga menemukan bahwa apabila seseorang disertai oleh Allah untuk suatu tugas yang dilaksanakan, tidak mungkin dia tidak berhasil. Kalau ia ditugaskan oleh Tuhan untuk tugas, untuk mandat yang Allah berikan, ditugaskan kepada seseorang, ditugaskan kepada seorang hambanya yang setia, yang rajin, yang tekun,
Tidak mungkin Tuhan membuat dia tidak berhasil dalam tugas yang diemban karena mengemban tugas pelayanan kepada Tuhan. Jikalau ia rela, jikalau ia mau melaksanakan tugas tersebut, Tuhan mengapresiasi dengan membuat ia berhasil. Itulah yang kita alami kemudian dalam kehidupan Yakub, dalam kehidupan Musa, dalam kehidupan Bapak Abraham. Dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jika Allah hendak memakai seseorang dan kemudian seseorang tidak mau, ketahuilah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kehendak Allah tidak akan pernah gagal. Jikalaupun gereja sudah dipakai Tuhan untuk melaksanakan mandat pengutusan ini, bahkan Tuhan sudah berjanji, firman-Nya kita sudah dengar, tapi kita tidak mau melaksanakan. Ingatlah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa kehendak Allah tidak akan pernah gagal. Jikalau seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, tapi ia tidak mau melaksanakannya, ingatlah kehendak Allah tidak akan pernah gagal. Ia pasti akan mencari pengganti-pengganti yang lain untuk laksanakan tugas sampai kehendaknya itu berhasil. Ia akan cari pengganti. Itulah fakta dalam kitab suci. Seperti apa? Kita ingat tentang bagaimana nabi berganti nabi, raja berganti raja. Itu dalam perjanjian lama. Kita tahu betul Tuhan Allah katakan kepada Samuel, angkatlah Saul menjadi raja. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanannya? Raja Saul tidak taat kepada Tuhan Allah, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dan kemudian memberontak, yang melawan Tuhan dalam kehendaknya pribadinya itu, ia memberontak terhadap Tuhan Allah. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, aku akan mencari pengganti sampai kehendakku dilaksanakan. Kemudian Allah katakan, Samuel, angkatlah Daud menjadi pengganti seorang Saul. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kisah bahwa apabila Allah mengutus seseorang dan kemudian seseorang tidak rela, tidak mau melaksanakan tugas ini, Tuhan akan cari pengganti-pengganti yang lain. Jangan heran dulunya kita begitu diberkati oleh Tuhan, padahal waktu itulah Tuhan memakai kita agar berkat itu dipakai Tuhan. Tapi 10 tahun yang kemudian kita akan menjadi orang yang melarat sekali, bahkan penuh segala kekurangan. Karena apa? Tuhan sebenarnya utus kita melalui berkat-berkat yang saya terima ini. Berkat-berkat itu sebenarnya saya sedang dipakai Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan misi, untuk melaksanakan gereja, membangun pekerjaan Tuhan dengan utusan-utusannya. Tetapi saya kemudian gagal. Saya menolak setia dengan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan cari pengganti yang lain. Jangan heran tiba muncul lagi orang yang baru dan dia lebih berhasil daripada kita. Karena Tuhan sudah menjanjikan, kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Hamba Tuhan berganti kepada hamba Tuhan yang lain. Bila hamba Tuhan dipercayakan di suatu tempat, kemudian dia berhasil, Tuhan pakai dia. Bila ditempatkan satu tempat lagi, kemudian orang yang menempatkan, yang gagal melaksanakan, dia akan cari pengganti yang lain lagi. Sampai kehendaknya betul-betul berhasil. Gereja-gereja Tuhan juga begitu. Tuhan akan mengangkat satu kaki diannya, dan Tuhan akan meletakkan satu kaki diannya untuk menjadikan gereja itu betul. Pujilah kepada Tuhan. Jika jemaat di tempat ini juga dipakai oleh Tuhan melalui kehendaknya, melalui hamba-hambanya, kemudian jemaat melakukannya, hamba Tuhan melakukannya, maka Tuhan akan menjadikan berhasillah kehidupannya. Tapi jikalaupun tidak, janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia akan cari lagi pengganti yang lain sampai kehendak Tuhan itu berhasil. Saul tidak taat, kemudian dia cari penggantinya, yaitu Daud yang menggantikannya. Dan setiap kali seseorang dengan setia melaksanakan perintah Tuhan dengan setia dan tekun, Tuhan membuat hidupnya diberkati oleh Tuhan. Gereja apabila melaksanakan dengan baik tugas misi dan pengutusan, jaminannya Tuhan menyertai gerejanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaminan yang kedua adalah jaminan kemenangan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang Mesir dan Firaun sangat kuat dan sangat dikdaya sekali. Dalam kekuasaan, kekuatannya, pasukan kerajaannya besar sekali. Prajuritnya banyak dan perkasa. Akan tetapi betapapun hebatnya dan kuatnya suatu manusia dan kerajaannya, apabila berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, ia tidak akan berdaya apa-apa. Jadi Tuhan memberikan jaminan kemenangan bagi gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan dengan setia dan tekun.
Kalau itu gereja, gereja itu akan menjadi gereja yang berkemenangan. Kalau hamba Tuhan, yakinlah hamba Tuhan itu akan selalu berkemenangan dalam upaya dan memimpin pekerjaan Tuhan gerejanya. Dia akan pakai Tuhan untuk menjadi orang yang selalu menang. Kalau dia melaksanakan tugas pengutusan ini dengan baik. Jadi memang Firaun memiliki tukang sihir, para dukun yang berilmu tinggi. Sehingga mujizat yang dilakukan oleh Musa, mujizat yang dilakukan oleh Harun, orang-orang prajurit-prajurit, ahli tenun, tukang sihir orang Mesir juga melakukan dengan ilmu yang tinggi. Pada waktu Musa melemparkan tongkatnya di ular, lalu para dukun orang Mesir juga bisa melemparkan tongkatnya di ular. Tetapi mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Musa melalui tongkatnya, tongkat ular yang dilakukan mujizat dari tongkatnya Musa menelan daripada ular yang dilakukan oleh ahli tukang sihir para dukun orang-orang Mesir. Jadi Tuhan memberikan jaminan kemenangan bagi orang-orang percaya yang melakukan tugas pelayanan ini. Memang Bapak Ibu, dalam melaksanakan tugas misi dan pengutusan, tantangan kita bukan lagi berbicara tentang perang nyata secara fisik kita, akan tetapi perang melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh di udara yang jahat. Itulah yang kita hadapi sekarang ini. Inilah tantangan kita, perang yang kita hadapi dalam melayani pekerjaan Tuhan dan pengutusan yang dimandatkan Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Engkau diutus di tengah-tengah dunia ini. Seperti itulah artinya kita dipakai Tuhan untuk mengembangkan diri kita. Bagaimana Injil sampai tiba di sana. Dengan cara yang Tuhan berikan, hikmat akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Walau Bapak Ibu melaksanakan tugas misi, gereja kita menghadapi banyak tantangan dan musuh, tetapi janji Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Teruslah laksanakan tugas ini. Ini jaminan. Kalau Allah dulu memberikan mandat kepada Musa untuk bebaskan Israel dari perbudakan, dan kemudian Israel telah bebas dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, tetapi Israel juga diberikan mandat yang sama untuk diutus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Mereka laksanakan dengan baik, dengan tekun. Karena itu Tuhan memberikan jaminan kemenangan dimanapun mereka berperang menghadapi musuh-musuhnya. Tuhan memberikan kemenangan sampai pada hari ini. Inilah janji Tuhan, bukan? Kita juga, memang kita tidak berperang secara fisik kita seperti yang saya katakan tadi, tetapi sesungguhnya kita menghadapi tantangan akan ekonomi, kita menghadapi tantangan kesusahan di sana sini, kita menghadapi musuh sakit penyakit kita. Tapi yakinlah, kalau kita melaksanakan tugas mandat yang benar-benar dengan tulus ikhlas hati kita kepada Tuhan, janji Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Ada amin Bapak Ibu? Janji Tuhan beri kemenangan. Gereja Tuhan yakinlah bisa keluar dari segala persoalan tantangan dalam gereja. Walaupun tantangan itu tidak sedikit. Tapi kalau ini dilaksanakan, rahasianya, jaminan Tuhan, aku akan beri kemenangan kepadamu. Memang engkau datang mendatangi aku dengan pedang dan lembing. Tetapi Daud katakan, aku akan mendatangimu, hai Goliat, dengan nama Tuhan Allah barisan Israel, aku akan datang kepadamu. Orang-orang mendatangi kita dengan segala kelicikan, dengan segala tipu daya. Tapi ketahuilah, orang yang betul-betul setia dengan tekun melaksanakan misi amanat Tuhan. Kalau gereja dia betul-betul melaksanakan ini. Kalau BPJ mendukung hamba Tuhan laksanakan ini. Kalau hamba Tuhan getol sekali, yakinlah jaminan Tuhan. Seperti Tuhan telah menjamin Musa, Tuhan yang sama juga akan menjamin kita. Kalau kita punya iman dan keyakinan bahwa inilah pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, jaminan yang terakhir adalah jaminan kemurahan berkat. Jadi, jaminan yang pertama tadi adalah jaminan penyertaan. Jaminan yang kedua adalah jaminan kemenangan. Jaminan yang ketiga adalah jaminan kemurahan berkat. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap orang Israel. Mereka sudah lama dalam perbudakan di tanah Mesir itu.
Dan mereka hidupnya penuh dengan segala kesusahan dan penderitaan. Sekarang mereka akan keluar. Bagaimanakah mungkin mereka akan membawa apa-apa sementara mereka hidup dalam perbudakan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan kemurahan berkat. Itulah ayat yang kita baca tadi, bukan? Pada ayat yang ke-21. Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan yang hampa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah jaminan. Bapak Ibu yakinlah, kalau gereja melaksanakan pengutusan, kalau tidak bisa banyak, tidak bisa 2, 1 orang, kalau tidak bisa banyak sedikit, tapi kita terlibat di dalamnya, maka jaminan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat kepada gereja itu. Ada amin? Yakinlah Bapak Ibu, kami sudah mengalaminya. Kalau saya hamba Tuhan, laksanakan dengan tekun, dengan giat. Janji Tuhan sama dengan janji kepada gerejanya. Tuhan akan membuat apapun yang dikerjakan dalam pelayanan Tuhan, Dia akan membuat itu berhasil. Kalau Bapak Ibu yang setia dengan Tuhan, meskipun Bapak Ibu hanya pekerjaannya sedikit dan kecil di pandangan masyarakat, tapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya sudah melihat banyak anggota jemaat yang mengalami berkat Tuhan, walaupun usahanya kecil, tapi dia bisa berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan membuat dia selalu berhasil. Kalau dia sakit, Tuhan datang kepadanya di tempat tidur, Tuhan membuat dia sembuh kembali. Dan itulah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita hamba Tuhan, Pak Ketua Daerah kita ini sakit berkali-kali, mengalami sakit berkali-kali, tapi sembuh lagi. Sakit lagi nanti, sembuh lagi. Tapi janji Tuhan pasti akan menyertainya. Tapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita semua bukan pernah mengalami. Kalau kita lakukan tugas ini dengan setia dan tekun, maka ini jaminan kemurahan berkat ini akan diberikan. Seperti bangsa Israel, waktu itu keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan katakan, pergilah ke rumah-rumah orang Mesir, aku menggerakkan hati mereka, dan mereka akan memberikan segala yang kau minta. Datanglah ke rumah satu sama lain, dan Tuhan berikan berkat kemurahan hati kepada mereka, sehingga mereka tidak pergi dengan tangan yang hampa. Perempuan-perempuan orang Israel datang ke rumah orang Mesir, meminta emas, perak, kemudian uang, harta benda. Ajaib sekali. Orang Mesir memberi dengan sukacita. Saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jaminan Allah, jika seseorang mau melakukan kehendaknya dengan baik, dengan setia, tulus dan ikhlas, maka orang yang tidak mengenal Allah pun bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Itulah jaminannya. Tuhan memakai orang-orang gereja untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi seandainya pun orang-orang gereja itu tidak mau membantu pekerjaan Tuhan, dia akan kirim kaum Kedar untuk memberkati gereja tersebut. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Inilah contohnya. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi Tuhan sudah gerakkan hati orang-orang Mesir. Untuk apa? Beri harta benda mereka. Mereka akan keluar. Keluarnya itu ada rencana Tuhan yang indah. Karena mereka keluar bukan sekedar keluar dari perbudakan, tetapi orang Israel keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah catatan utamanya. Mereka keluar bukan sekedar keluar, tapi mereka keluar ada tujuannya, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hati mereka. Karena mereka akan beribadah kepadaku, baiklah akan ku kasih kemurahan berkat untuk semua orang. Kalau Bapak Ibu yang tahu Tuhan tahu isi hati kita sekalian. Bapak Ibu datang ke gereja dengan tulus ikhlas, aku ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Maka di waktu yang sama Tuhan akan berkata, suatu kelak nanti berkat akan berikan kepadamu. Tapi beribadahlah sungguh-sungguh. Anak-anak muda kalau ke gereja, jangan datang ke gereja main game. Karena Tuhan Allah ada di surga melihat kita. Datang ke gereja, beribadahlah sungguh-sungguh. Karena ibadah itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan untuk orang-orang Israel. Satu tujuannya yang hakiki benar adalah orang Israel harus keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi betapa besar perhatian Allah kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Waktu ibadahlah Tuhan memberkati mereka. Di sanalah Tuhan akan memberkati. Tapi sebelum mereka pergi ke sana, karena Tuhan sudah tahu isi hati orang-orang Israel, Dia akan memberikan berkat. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan bisa pakai orang-orang di luar sana untuk menjadi berkat bagi orang-orang percaya kepadanya. Yakinlah Bapak Ibu, kalaupun seandainya orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang gereja sekalipun, sudah lagi tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan,
Suatu kelak nanti Tuhan akan kirim kaum-kaum beredar untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi apalah artinya kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, umat Allah yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah mengalami berkat Tuhan, kita tidak bisa menjadi berkat dari pekerjaannya. Kita di dunia ini betul-betul memberi karena pekerjaan Tuhan itu. Karena kita tidak memberi kepada Tuhan apa yang tidak dipunyai Tuhan. Kalau Tuhan jual 1 bintang pun, tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa beli. Artinya Tuhan memiliki segala-galanya. Tapi pekerjaan Tuhan itulah yang kita harus kerjakan di muka bumi ini. Saya memberi karena ada pekerjaan Tuhan. Makanya orang memberi karena pekerjaan Tuhan itulah tergeraklah hatinya untuk pekerjaan Tuhan itu semakin berjaya dan berkembang. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, disinilah kita tahu bahwa Allah bukan saja meminta kita untuk mentaati Dia, tetapi Dia tahu bagaimana cara memberkati kita sekalian. Lakukanlah kehendak Dia lebih dahulu. Maka pergilah Israel dari tanah Mesir, dan mereka mengangkut harta benda dari Mesir, tiada terhingga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Israel bukan saja diperintahkan keluar dari Mesir, tetapi saya mau katakan lagi bahwa mereka Israel itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Israel. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, waktu mereka kembali mulai bertekad keluar dari tempat asal mereka, dari tanah perbudakan itu, dan akan menuju tempat ibadah itu, apa yang terjadi? Maka berkat Tuhan dibayar di muka. Itulah saatnya mereka datang ke rumah-rumah orang Mesir, lalu orang-orang Mesir memberikan harta benda mereka. Mereka akan belum beribadah, tapi berkat Tuhan itu dibayar di muka. Karena Tuhan tahu mereka akan pergi beribadah, maka Tuhan beri berkat kepada mereka lagi. Luar biasa Tuhan kasihnya kepada kita, bukan? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau orang-orang Kristen datang beribadah kepada Tuhan dari rumah, Tuhan sudah tahu orang ini akan beribadah kepada Tuhan, dan orang ini tidak akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tahu betul. Tetapi Tuhan sudah memberikan jaminan kepada Israel. Dia berikan berkat terlebih dahulu sampai mereka tiba di tanah perjanjian itu. Berkat, padahal di sana sudah ada berkat yang Tuhan janjikan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi Tuhan kasih terlebih dahulu sebelum mereka tiba di sana. Dan sampai di sana, janji Tuhan berlipat kali ganda diberikan kepada umatnya. Bila orang tekun, menekuni Tuhan, bila orang beribadah kepadanya. Bapak Ibu kasihan Tuhan, tidak pandang kita ini orang desa, orang kota. Tidak pandang kita ini besar dan kecil. Tidak pandang kita tua dan muda. Tapi orang-orang yang sungguh di hadapan Tuhan, dia mulia di hadapan Tuhan. Lebih mulia daripada orang yang punya harta benda berlimpah, tapi dia tidak takut dengan Tuhan. Apalah artinya? Kita yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dijanjikan Tuhan bahwa berkat akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang kasih dalam Tuhan, karena itu datanglah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah waktu kita beribadah, karena di dalam ibadah itu sendiri ada janji yang Tuhan berikan. Kalau itu janji diberikan kepada orang Israel yang mereka akan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan Allah, Tuhan sudah kasih berkat kepadanya. Hal yang sama, bila kita yakin dengan benar-benar saya akan memperoleh daripada Tuhan. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Setialah. Kalau Tuhan sedang pilih Bapak Ibu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mengapa kita bisa menolaknya? Kalau Tuhan sudah memilih kita dan kita menolaknya, Dia akan kirim penggantinya untuk pekerjaan Tuhan bisa dilaksanakan. Ingatlah, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia akan selalu menghadirkan pekerjaan sampai pekerjaan Tuhan itu berhasil dalam suatu gereja. Dan apabila kami ini hamba Tuhan, apabila semua gereja tidak mau setia dengan Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak mau taat dengan betul-betul di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat gereja-gereja yang lain yang betul-betul setia dengan Tuhan. Di sanalah kaki Dia Tuhan akan dikirimkan. Gereja itu akan mengalami berkat. Tidak pandang kita ini gereja kota atau di gereja di desa sekalipun. Kalau kaki diam Tuhan ada di satu gereja ini, gereja juga akan mengalami berkat Tuhan. Ada amin? Percayalah Bapak Ibu, karena itu janji penyertaan Tuhan. Bukan saja disertai, tapi Dia menjanjikan berkat kemurahan diberikan kepada orang-orang yang mau dengan setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Salibmu, salibmu selamanya mulia. Bang Lisnabet, silakan.
dosaku oleh darah Yesus. Salibmu selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Bapak Pendeta Yepen, tutup kita dengan doa firman Tuhan ini.